alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin, shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, al-insan bitafkir wallah bitakdir, manusia berencana, Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, yaitu surat Ali Imran. Yang telah kita bahas adalah surat Ali Imran ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim. Kalau sedikit mengulang, jamaah rahimakumullah, Alif Lam Mim. Jadi huruf-huruf munqata'ah yang terputus. Jadi ada 14 yang dijadikan sebagai fawatihus suwar, pembuka daripada Al-Qur'anul Karim, pembuka daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ada 29 surat, dan huruf-huruf tersebut yang munqata'ah itu salah satunya ada 14 huruf. Alif Lam Mim, Ha Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Nun, terus juga Yasin, terus juga Toha dan yang lainnya. Itu ada 14 huruf menurut ahli tafsir. Yang kita bahas adalah ayat pertama Ali Imran yang sudah kita bahas, itu kalimat Alif Lam Mim. Banyak dalam Quran tersebut yang dimulai ayatnya itu dengan kalimat Alif Lam Mim. Dalam Al-Baqarah jelas Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih, jelas. Dalam surat Ali Imran ini Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim Gulibatir Rum. Ada dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Itu dimulai dengan Alif Lam Mim. Kalau nggak salah dalam surat Luqman juga ada, itu dimulai dengan kalimat Alif Lam Mim dalam surat Luqman. Alif Lam Mim. Nah, dalam surat As-Sajdah ada juga, itu kalimat Alif Lam Mim. Jadi sekitar 6 surat yang dimulai dengan kalimat Alif Lam Mim dalam Al-Quran, yaitu Ali Imran, Al-Baqarah, surat Al-Ankabut, surat Luqman, surat As-Sajdah, ya, As-Sajdah, surat Ar-Rum. Itu dimulai dengan kalimat Alif Lam Mim. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Ali Imran ini, yaitu ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul adzim. Kalau secara harfiah, Allahu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa kecuali huwa, dia Allah. Allah al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Atau al-qayyum itu bisa dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini maha berdiri sendiri, yaitu Allah mengurus segala semua makhluk itu.
tanpa ada bantuan siapapun, tanpa ada bantuan makhluk. Jadi Allah itu qayyum. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, Allahu Allah, la ilaha illahu. Ini kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid. Dalam Quran itu kalimatut tauhid kadang-kadang Allah mengatakan, Allah berfirman seperti dalam surat Muhammad, la ilaha illallah. Dalam surat Toha, la ilaha illa ana. Dalam surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta. Ya. Nah, ada ini la ilaha illa huwa. Dalam surat Ali Imran, dalam surat Az-Zumar juga ada kalimat la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan, ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, kecuali aku, kata Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Itu anta, itu Engkau. Jadi seolah-olah litakrib, itu dekat dengan Allah. Jadi mengatakan la ilaha illa anta, karena anta itu dalam bahasa Arab mukhatab. Jadi seperti seolah-olah ada di depan, seolah-olah ada di depan. Saking dekatnya gitu. Itu kan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dalam surat Al-Anbiya. Jadi takrib, menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Ada la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Huwa itu yang sifatnya goib, ya, kecuali Dia, huwa. Nah, muslimin muslimat yang Allah muliakan, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ceritakan, qad dzakarnal hadis al-warid fi anna ismallahil a'zam fi hatainil ayataini. Jadi diceritakan dalam hadis tersebut ada nama Allah yang paling agung. Jadi Ismullah al-a'zam. Jadi nama Allah yang paling agung. Fi hatainil ayataini. Salah satunya ada dalam dua ayat dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Salah satunya Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi tidak dimulai dengan alif lam mim, tapi langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kalau menurut ahli tafsir berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu disebut dengan ayat kursi. Jadi itu termasuknya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dua surat ini. Kenapa? Karena kalimatnya ini sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi ya. Terus yang keduanya wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya apa? Ini ada dalam surat Ali Imran. Kalau dalam Al-Baqarah tadi ayat 255 ada kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu tidak dimulai dengan alif lam mim. Kalau dalam surat Ali Imran itu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi dalam kata Rasulullah SAW itu keduanya Ismullahil A'zam fi hatainil ayataini. Termasuk salah satunya kalimat yang paling agung. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah ayatain itu dua ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang merupakan ayat kursi. Yang keduanya adalah dalam surat Ali Imran ayat kedua. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum inda tafsirin
Menurut ahli tafsir ayatul kursi itu termasuk ayat kursi, ya berarti itu. Jadi kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu salah satunya termasuk ayat kursi. Wa qad taqaddamal kalam ala qaulihi alif lam mim fi awwali suratil baqarah bima agna an i'adatihi wa taqaddamal kalam ala qaulihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fi tafsiri ayatil kursi. Jadi ini kalau kita simpulkan kalimah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu sudah dibahas di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang merupakan ayat kursi. Jadi taqaddam, jadi sudah dibahas. Kalau kita buka mengenai ayat kursi, di sini saya ceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ada kalimat ini. Bisa ceritakan jamaah yang Allah muliakan, ini termasuk hadihi ayatul kursi, ini termasuk salah satu disebutkan ayat kursi. Waqad shahal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah. Salah satunya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk ayat yang paling agung. Ya, afdalu ayatin, termasuk ayat yang paling agung fi kitabillah, dalam kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kalau kita membaca ini kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum subhanallah ya karim, itu salah satunya termasuk kalimat daripada ayat kursi. Kan banyak dalam dulu kita membahas surat Al-Baqarah, kan banyak keistimewaan daripada ayat kursi. Salah satunya jamaah yang Allah muliakan, salah satunya nih, ini mengulang ke yang dulu yang telah kita bahas dalam surat Al-Baqarah 255. Salah satunya keistimewaan ayat kursi itu man qara'a ayatul kursi ba'da sholatil maktubah, barang siapa yang membacanya ayat kursi tersebut setelah sholat yang 5 waktu, maka Allah akan membukakan 8 pintu surga. Subhanallah. Jadi habis wiridan, jadi falak binas dulu, istighfar dulu, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus Allahumma antas salam, terus juga dan sebagainya, Allahumma la mani'a, dan yang seterusnya, terus Al-Fatihah, Al-Ikhlas, falak binas, alif lam mim, terus membaca ayat kursi. Nah, itu barang siapa yang membaca ayat kursi tersebut setelah sholat yang 5 waktu, Allah membukakan 8 pintu surga. Subhanallah ya karim. Nah, kembali kepada hal tadi, itu salah satunya. Ada juga dalam hadis Rasulullah SAW itu menganjurkan kita kalau keluar rumah itu membaca ayat kursi. Ada dalam hadisnya. Jadi kalau kita keluar rumah, nah, itu terus pulang juga menuju ke rumah, itu terus kita bolak-balik membaca ayat kursi, perginya baca ayat kursi, ketika sampai di rumah juga kita masuk ke rumah baca ayat kursi, itu Allah salah satunya akan melindungi. Ketika kita pergi siang atau malam, Allah akan selalu melindungi. Ya kalau banyak musibah apa dan sebagainya, virus apa dan sebagainya, banyak ya baliyah ya, itu kita dengan membaca ayat kursi, insya Allah dengan izin Allah, insya Allah akan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, jadi ini kalau dari sini kalimah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu sudah dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang merupakan ayat kursi. Teringat ada satu doa di sini ceritakan jamaah rahimakumullah yang berkaitan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu Al-Hayyu, maha hidup. Jadi Allah itu maha hidup kekal. Jadi Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita kan hidupnya ada awal, ada akhir. Kita sebagai makhluk itu ada awal, ada akhir. Kalau Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah mah kekal. Ya, itu bedanya jemaah yang Allah muliakan.
Qayyum itu berdiri sendiri, Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, Allah mengurus segalanya dengan sendirinya, dengan kekuasaannya. Nah, subhanallah ya kan, kita harus betul-betul yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Allah itu maha dan maha dan maha. Mudah-mudahan kita bisa selamanya mendapatkan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang berkaitan dengan Hayyu Qayyum. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa kita amalkan dengan ada kalimat Hayyu Qayyum. Ada dua hadis. Pertama, kita bisa mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Nah, itu satu ya. Ya Hayyu wahai Zat yang maha hidup kekal, ya Allah yang tidak ada awal dan akhir. Ya Qayyum yang maha Zat yang maha berdiri sendiri, yang mengurus segala makhluk, ya Allah, dengan sendirinya, ya Allah, dengan kekuasaannya, ya Allah, dengan kekuasaanmu, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu, ya Allah, astagis, tolonglah hamba ya. Jadi kalau bahasanya astagis, kalau astagis itu diri sendiri ya, untuk pribadi, tolonglah hamba ya Allah. Kalau untuk semua itu namanya kita baca nastagis, pakai nun, nastagis, tolonglah kami ya Allah. Tapi kalau pakai alif, astagis, tolonglah saya ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Itu bedanya. Jadi kita bisa membaca doa ini kalau sedang sendirinya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagis, tolonglah hamba ya Allah. Kalau kita berjamaah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastagis ya Allah. Kita wiridkan, bisa kita wiridkan. Ya, kita wiridkan. Jadi kita mewiridkan daripada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya kan. Ada yang kedua dalam hadis Rasulullah SAW, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kalau tadi kan ujungnya birahmatika astagis. Kalau ini la ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Cara apa supaya kita hafal? Itu rutinkan. Boleh dibaca setelah sholat, ya, ba'da sholat. Boleh kita ketika tahajud, setengah malam, sepertiga malam, kita baca doa tersebut, boleh. Ya. Nah, jadi ada ulama ahli zikir mengatakan kita bisa membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagis, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu kita bisa mengamalkan 11 kali, kita amalkan bacanya itu, dirutinkan. Boleh kita membacanya itu sampai 70 kali, boleh kita membaca sampai 100 kali. Itu bilangan mutlak, jadi tidak ada batasannya ya. Jadi itu sangat luar biasa. Ya Hayyu wahai Zat yang maha hidup kekal, ya Qayyum wahai Zat yang maha berdiri sendiri, ya Allah ya Karim, birahmatika astagis, dengan rahmatmu ya Allah, tolonglah hamba. Yang kedua, la ya Hayyu ya Qayyum wahai Zat yang maha hidup kekal, ya Allah, yang tidak ada awal dan akhir, ya Allah, ya Qayyum yang maha berdiri sendiri, ya Allah, engkau berkuasa segalanya, ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, ya Allah. Itu bagus, subhanallah ya Karim. Nah, muslimin muslimat yang Allah muliakan, nah itu mungkin saat ini kita bahasan untuk saat ini kita membahas yaitu surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mudah-mudahan muslim muslimat ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita bertemu kembali, kita melanjutkan pembahasan yaitu ayat yang ketiga daripada surat Ali Imran ini. Mohon maaf saya al-fakir, saya lagi belajar, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Engkau maha suci ya Rabbana ya Karim. Tidak ada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami kecuali karena izin-Mu ya Allah.
segala-galanya karena izin-Mu ya Allah, segala-galanya karena izin-Mu ya Allah. Ya Allah, takdirkan hamba semua ya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat ya Allah ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.